Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya membaca bismillah awal wal akhir? Ketika lupa membaca bismillah sebelum wudu dan ingat di tengah-tengahnya, ya nggak bisa disamain sama makan, mas. Kalau makan betul ada dalilnya, tengah-tengah baru ingat kita ucapkan bismillahi ala awalihi wa akhirihi. Nah, kalau wudu di tengah-tengah baru ingat baca bismillahi ala awalihi wa akhirihi, nggak bisa dikiaskan. Atas pendapat jumhur yang mengatakan sah, ya sudah sah, nggak perlu lagi kita ulangi lagi. Atas pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan tidak sah, maka dia wajib mengulangi lagi dari awal karena tidak sah. Ya. Namun sudah kita sebutkan tadi pendapat yang rajih bahwa itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menangkal halusnya penyakit ujub? Yang pertama, ya akhi, penting kita untuk selalu mengawasi hati. Ujub itu biasanya munculnya setelah selesai beramal. Adapun ketika sedang beramal, seringnya riya. Adapun setelah selesai beramal, yang bisa merusak amal kita adalah ujub. Maka supaya kita tidak ujub, bagaimana caranya? Yang pertama tadi, selalu kita mengawasi hati. Yang kedua, ya, untuk senantiasa ingat bahwa itu nikmat dari Allah dan karunia dari Allah. Kita bisa sholat, kita bisa beramal soleh, semua karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Yang ketiga, senantiasa kita takut, sebab ujub bisa membatalkan amal. Amal yang terkena ujub batal, nggak diterima oleh Allah, pahalanya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ujub termasuk syirik kecil, sama halnya dengan riya. Iya. Maka kita takut, khawatir, harus. Selama kita khawatir, takut terkena ujub, kita akan berhati-hati, Pak. Tapi kalau kita tidak ada kekhawatiran, merasa pede, mudah untuk kena ujubnya. Apa yang harus kita katakan kepada orang yang memuji kita, Ustadz? Apakah cukup mengatakan ini semua karena Allah? Atau ada kata-kata lain dalam bahasa Arab? Tidak ada dalil tentang masalah ini, Pak. Cuma Rasulullah mengatakan siapa yang memuji ya di hadapannya, hendaklah fahthu alaihi turab, taburkan debu ke wajahnya. Iya. Namun untuk mengamalkan hadis ini penting untuk hati-hati, mas, supaya enggak berantem. Jadi kalau ada orang yang memuji kita, lebih baik kita bilang kepada dia, maaf, saya minta bantuan sama antum. Apa bantuannya? Bantu saya untuk ikhlas dan tidak ujub. Caranya gimana? Jangan puji saya ya. Saya khawatir pujian kamu itu membuat saya ujub, mas. Ya. Apa yang membuat para ulama sangat bersemangat dalam menjaga sholat malam? Pertama, karena dianjurkan oleh Al-Quran. Sholat sunnah yang paling sering disebut dalam Al-Quran sholat malam. Sampai ada 8 ayat, Pak. Ya. Yang kedua, pahalanya yang besar dan anjurannya yang banyak dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sabda di antaranya, alaikum bi sholatil lail fa innahu da'bus salihina min qablikum. Hendaklah kalian
senantiasa sholat malam. Karena itu adalah merupakan kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Iya. Yang ketiga, karena Rasulullah dan para sahabatnya berusaha menjaga sholat malam, maka kita pun berusaha untuk mengikuti mereka. Nah, ini demikian akhwat Islam. Sepertinya sudah tidak lagi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.